Ya, kembali bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita. Ini segmen terakhir bersama Ustadz Das'ad Latif ya. Tadi sudah sempat menarik ya, ada tips-tipsnya supaya menarik begitu ceramahnya dan didengar. Tadi nyanyi ya, juga bukan ngelawak katanya, humor ya. Itu yang paling sampai begitu ya. Tapi itu cara belajar ngelucu itu memang bakat atau gimana nih Ustadz? Lebih kepada pemberian Allah yang harus kita pelajari. Semua orang dikasih bakat, tapi ada orang dia tidak kelola. Saya kelola, saya Mbak, itu ceramah-ceramah saya yang ada di YouTube, itu kan syaratnya sebelum di-share, saya harus nonton, saya harus edit. Satu, menghindari pro kontra. Yang kedua, menghindari menyakiti orang. Ya, jadi saya harus. Jadi kadang sebelum saya share, saya nonton itu, saya ketawa sendiri. Kok bisa saya ucapkan ini kalimat? Itu jadi itu yang membuat saya Mbak selalu semangat pergi ceramah. Saya bilang ini bukan mulut saya. Allah meminjam mulut saya untuk menyampaikan ini. Karena biasa kalau saya nonton, rasanya tidak masuk akal saya bisa ngomong seperti ini. Maka itu membuat saya selalu semangat untuk dakwah. Ada orang berdakwah melalui lagu. Ada orang berdakwah melalui mimbar, vokal saja. Ada orang berdakwah melalui ngaji. Ada orang berdakwah melalui lawak. Saya gabung semuanya. Ya, itu barangkali membuat orang senang. Nah, jadi kalaupun saya dibully, bahkan ya, emang ada yang bully? Wah, banyak salafi. Ya, yang selalu saya bilangkan salafili. Ya. Bahkan saya di Facebook saya dibully. Apakah Ustadz cerita-cerita sunnah Rasul, lalu kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kau tidak mau tumbuh? Pakai Firdaus. Saya sudah kasih minyak ini yang penumbuh, marah mamanya cek di rumah. Kasih kotor-kotor bantal. Sudahlah, hijrah, dedek, hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah bukan sekedar ngomong afwan, jazakallah. Kalau saya pakai aja bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Arab sedikit-sedikit? Rasa-rasanya saya lebih tulus mengatakan terima kasih banyak daripada saya katakan jazakallah. Saya terima kasih banyak. Itu rasa lebih. Kalaupun mau memakai kata jazakallah terserah. Tapi jangan sekedar hijrah itu dan sekedar itu. Biar Anda hijrah, jenggot panjang, celana jingkrang, bicaranya banyak Arab. Tapi kalau meremehkan orang, menghina orang yang berbeda, atau belajar hadis hanya untuk memojokkan sesama muslim, kau mempermalukan orang di depan umum, baunya surga tidak dapat. Hanya untuk menyerang orang lain. Baunya aja nggak dapat katanya. Jadi semangatnya ini zaman sekarang ini belajar semangat untuk permusuhan begitu. Mbak percaya tidak ada orang senang orang yang memaki. Tidak ada orang senang orang yang menghina. Ya, maka ketika jadi mubalik, jangan menghina, jangan memaki. Orang tidak senang. Ada mungkin, tapi lambat laun akan ditinggal. Tapi kalau Das'ad belajar ini biasanya siapa ini yang sering dibuat gaya berkomunikasinya? Guru komunikasi saya Zainuddin Amsyad. Oh iya. Almarhum Zainuddin Amsyad. Saya yakin beliau itu sejuta umat memang. Tokoh dalam menyampaikan hal. Lihat bahasa sistematis, ada contohnya. Coba Mbak boleh nonton deh channel saya. Itu kadang setiap saya ceramah itu ada kisah dan itu saya belajar dari Zainuddin Amsyad dan ada poin-poin yang dibahas. Sehingga orang pulang dia bisa ada poin terstruktur dan memang begitu. Sistematis, kronologis. Dalam public speaking itu kan ada beberapa metode. Ada satu yang langsung. Ini sudah jam terbangnya seperti saya lah. Baru bangun, Ustaz ceramah apa saja bisa. Karena saya sudah pekerjaan saya. Ya, sudah jam terbang. Yang kedua, ada yang cara menghafal. Nah, ini anak-anak santri. Tapi bahaya kalau menghafal. Ketika ada gangguan emosional, kaget, hilang hafalan. Yang ketiga ada teks. Teks ini yang dibaca, pejabat. Ini pejabat Indonesia umumnya. Sudah dibikinkan, tinggal dibaca, masih salah-salah. Apa enggak beleng-beleng? Ini coba lihat pejabat. Semua kan, mana ada gubernur yang bikin sendiri. Tidak dikonsepkan, ada memang khusus. Sudah tinggal membaca, masih ngantuk kita. Padahal kau tinggal baca itu. Sudah dibaca, ada di sini, ada di depannya, masih salah-salah. Enggak ada di hati, Ustaz. Kemudian sudah itu, ada lagi tentang kerangka. Ada tempat cara. Kerangka. Kerangka ini yang pointers. Nah, ini yang paling baik, kerangka. Saya kalau ceramah di depan yang ilmiah sifatnya, saya harus punya kerangka. Tujuannya apa ini kerangka? Supaya kita tidak ngalor ngidul. Lompat-lompat. Tidak, jadi tetap kembali fokus. Ya, kalau hafalan,
Yang kalau yang teks ada bagusnya on time. Karena dia baca kan, 15 menit. Pas. Semua tersampaikan. Bahayanya kalau hilang. Nggak improv. Saudara-saudara Nggak bisa sekalian, improvisasi mana dia. sih punya kertas tadi? Dan nggak ada nggak ada Cerita. kontak mata dengan ya. Nggak bisa Mbak, improv. jangan salah. Retorika itu tidak berarti tidak boleh tulisan. Boleh. Kesalahan pejabat kita kan misalnya. Bapak Ketua Majelis Ulama yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, mana kau hormati kertas yang kulihat? Masa kau tidak bisa? matanya nggak Begitu ada. Bapak Presiden yang saya hormati, lihat kontak mata senyum. Gitu dong. Jangan kita lihat kertas. Salah. Boleh membaca. Tapi ada intonasinya. Misalnya kata jangan. Jangan lurus. Maka diharapkan kepada seluruh umat manusia. Jangan melakukan. Ini yang boleh. Tekanan. Yang boleh membaca itu puisi. Karena Ya, puisi itu dibaca. Bukan dihafal. Ya. Tapi begini Pak, tadi tuh saya yang lompat tadi. Saya mau nanya juga. Kan tadi kalau ke milenial nyanyi, tadi sudah sempat nyanyi juga. Ke orang tua kematian, amal ibadah. Amal fokuslah Ya. kepadanya. Kalau ke pejabat ini apa biasa? Amanah. Amanah ya? Amanah. Sentuh itu bagaimana dia harus menjadi amanah. Kasih dia janji-janji sorga bagi pemimpin yang adil. Ada 7 orang golongan dilindungi di padang mahsyar. 7 orang golongan. Ketika orang sudah tidak punya perlindungan. Ini Mbak, ruang tunggu. Ruang tunggu. Sebelum kita diadili, ditanya dosa-dosa kita, kan ada antri kita. Pernah kan Mbak ngantri kalau kita mau bayar ATM, mau bayar kredit, kan ngantri. Padahal itu dalam ruangan, ada 7 loket, cantik lagi pelayannya, dikasih permen. Itu di akhirat nanti kita ngantri, kata Nabi matahari tinggal seolah-olah 1 jengkal dari kepala. Dan 1 loket. 1 loket. Dan bukan 1 kantor yang ngantri. 1 dunia. Dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun. Dan dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Rahma Sarita. Kameli Malik. Ilham Bintang. Dasat Latif. Tony, Rudi, Tony, Joni, Nining, Tini. Dipanggil tapi dia belakangan. Nah pada saat ngantri itu Allah sediakan ruang VVIP. Yang coba ruang VVIP dilayani bidadari, ber-AC, nyaman, sama lah kalau kita di bandara, itu kan ruang khusus. Nah di antara 7 orang ini, 1 di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Coba Allah bukan dikatakan ulama yang pintar, tidak, pemimpin sudah dikasih. Maka bodoh dan rugi ketika ada pemimpin, dia tidak menjapat jatah di dalamnya. Maka seorang pemimpin harus punya penasehat spiritual. Bukan tim sukses. Penasehat spiritual. Penasehat spiritual ini jangan cari ulama pencari muka. Betul. Cari ulama yang itu. menyatakan hak dan hak, batil-batil. Ada pemimpin yang menjadikan Ustadz Dasat ini? Dia bukan secara struktur tidak. Kalau saya merasa sudah sahabat dekat, saya pasti ingatkan. Saya WhatsApp. Seperti Pak Kapolri ada kasus, saya WhatsApp. Subhanallah, saya pada posisi tidak senang memusuhi orang. Saya dekati gubernur, kalau orang dengan cara membuli dan menyerang, saya justru cara merangkul. Ya, coba karena saya akrab dengan polisi, yang tadinya rapat pimpinan Polri tidak pernah ada ceramah, diisi ceramah. Rakornis SDM tidak pernah ada. Walaupun ceramahnya koreksi ya, nggak apa-apa kan bagus. Rakornis Reskrim tidak pernah ada ceramah, diisi ceramah. Alhamdulillah, dia senang. Karena repot juga kalau polisi memusuhi kita. Tidak jalan dakwah. Maka saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan kau musuhi polisi. Kau boleh musuhi pribadinya, tidak boleh musuhi institusinya. Ya. Tidak boleh. Ini polisi, mana pernah orang tahu itu polisi tidak pernah libur kalau Ramadan. Mana pernah. Tapi kalau salah dikritik juga gitu kan? Iya saya kritik. Nah, misal, mana orang tahu kalau polisi itu, kalau saya kan, hari pertama lebaran saya sudah pulang kampung. Saya tidak terima acara 3 hari. Polisi enggak. Hari ke-7 baru dia bisa pulang. Itu orang hari ke-7 sudah pada pulang kampung orang. Ngapain saya pulang kampung? Saudara saya sudah pada pulang. Itu polisi orang enggak tahu. Saya boleh ngatur waktu. Saya mau liburan ke Bali sama anak saya. Polisi begitu mau liburan sudah beli tiket dipanggil sama komandon. Ada keadaan darurat. Balik.
Dan berapa polisi yang curhat sama saya, cerai gara-gara istrinya tidak tahan dengan kehidupan polisi. Ini yang orang tidak tahu. Risiko jabatan. Pun yang kita lihat ya minta-minta uang. Ya? Ini kadang-kala juga dari atasan. Nana, ibu mau ke Singapura besok. Paniklah bawahan. Mana mau ambil gajinya 7 juta. Maka dia pergilah ke jalan raya. Maka kalau mau memperbaiki, mulai dari pimpinan paling atas, dari rekrutmennya dengan baik. Maka sekarang Kapolri, melalui beberapa hari yang lalu, Ustadz ceramah kemana-mana. Polri akan menerima anggota baru tahun ini. Tidak ada sogok. Yang akan diterima adalah betul-betul yang berprestasi. Amin. Bahkan penghafal Quran diberikan jatah. Penghafal Quran. Nah ini, jadi polisi ini ibaratnya sangat dimusuhi tapi dibutuhkan. Mbak dicuri motornya, cari siapa? Tidak mungkin cari saya. Paling saya berdoa, tidak bisa ditemukan. Tapi cari Kapolres, dia bisa dapat. Tapi hilang kambing jual Coba. sapi. Nah. Oh enggak juga. Kalau kita pandai berkomunikasi. Oknum katanya. Nah coba. Tapi bagaimanapun dibutuhkan polisi. Rumahnya Mbak diserobot tetangga. Diambil tanahnya 1 meter. Cari siapa? Kita cari polisi. Ya pokoknya gini Ustadz, kita saling mendoakan semoga jalan pemimpin-pemimpin keluarnya, kita semua Mbak. amanah. Nah, jalan keluarnya bukan dimusuhi. Doa kita doain, Bukan jangan dimusuhi. jangan cuman pilih-pilih aja, tapi kita doain supaya setiap langkahnya, sikapnya, keputusannya selalu dalam ridhonya Kalau Allah. dimusuhi nggak bisa continue Nggak karena bisa, terus nggak langsung di Acaranya penjara. adalah disitulah kita dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah. Rasulullah semua dimasuki. Hebatnya itu Rasulullah. Yang tadinya Rasulullah itu sebelum Nabi, 4 Tuhannya orang di sana di Mekah. 4. Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Wujud kelihatan. Datang Nabi, 1 aja Tuhan. Tidak dilihat lagi. Orang Arab bilang bagaimana kau Muhammad? 4 aja Tuhan kita masih miskin. Tidak kelihatan pula. Tapi Alhamdulillah Nabi bisa lakukan itu. Tanpa mobil dinas. Tanpa gaji. Tanpa tim sukses. Tapi mampu dia lakukan. Pada zaman Nabi, sebelum Nabi, orang Arab tidak tahu namanya mandi, susah air. Datang Nabi, kau harus mandi junub. Dan orang Arab kalau kita barangkali 1 kali 1 hari, orang Arab bisa 5 kali sehari. Dan harus mandi junub, tidak masuk akal. Orang taat, luar biasa. Hebatnya Rasulullah dalam dakwah. Kenapa? Karena dakwanya Rasulullah melalui contoh teladan. Ini yang tidak dimiliki oleh para pejabat. Jadi contoh teladan, bukan dengan mulut. Kalau dengan mulut panggil wartawan, syuting, pencitraan bos. Iya. Tapi tadi saya ke Umi Mia nih, tadi kan cerita sempat nyanyi bareng tadi kan ya, katanya apa lagu-lagu lama. Nah ini termasuk kalau Umi Mia melihat bagaimana nih perbedaan lagu lama sama sekarang? Beda. Memang beda. Lagunya Mbak yang dulu, yang hits sempat hits lagu apa ya? Banyak. Kalau lagu lama gimana? Colak-colek, ada macam-macam ya. Lagu lama itu Colek-colek, kenapa artis colek. kayak Oma Irama semua itu mereka bertahan? Karena zaman dulu aja beda udah. Kita dulu satu album tuh 12 lagu. Kita nggak bikin cuma 1 lagu bagus. Kita berusaha untuk lahirin lagu-lagu yang bagus semua, 12 lagu. Kemudian kita punya aturan 1 tahun kita keluar 1 supaya orang kangen dan kita bisa berkarya dengan baik, membuat lagu-lagu yang baik. Dan lagunya tadi bercerita, ada pesan dari awal sampai akhir kita tahu isi lagu itu untuk siapa, mau kemana. Ada pesan moralnya? Ada pesan. Lagu hiburan pun tetap ada pesan, apalagi kalau lagu-lagu religi. Jadi yang saya lihat sih seperti itu. Memang saya nggak bisa samain ya, zamannya sekarang memang udah seperti itu gitu ya. Jadi kayak apa nggak ada pesannya mungkin pengaruh. Iya, tapi kan sekarang kita lihat bahwa anak-anak yang lahir sekarang dari idol-idol pun mereka nyanyiin lagu-lagu kita yang dulu. Yang dulu, betul. Gitu Jadi ya. Jadi suara juga tidak gitu. original. Dibantu dengan apa itu? Dubbing apalah itu. Kalau Ustadz Dasat ini suaranya original. Nah, Kita original. coba yuk sambil terima kasih ya. Ini kita sudah bergabung di sama-sama sini. terima kasih, Ini kita Sarita. tutup dengan nyanyi bareng ini ya. Lagunya apa nih nanti? Tapi ingat, lagu tidak boleh sekedar lagu, tapi harus ada pesan-pesan di dalamnya. Itu kan kata Oma Irama pesan, kan? Coba lihat pesan sekarang. Kita kan ini lagi semua lagi panik, mawas diri dengan corona. Dan menurut ahli medis, orang yang paling gampang terserang corona yang adalah kurang tidur. yang turun daya tahan tubuhnya. tubuhnya. Dan pembentukan daya tahan tubuh itu syaratnya tidur cukup, terutama malam.
Jangan Maka begadang. itulah dilarang oleh Umi Rama, jangan begadang. Nah, ini pesannya ini ya. Pesannya Aduh, Haji lagunya. Roba kita berdiri dulu Ya. nih biar nggak ada musik akapela saja Begadang ini. jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat karena darah berkurang. Teng 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 teng. Bila suka Kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Begadang boleh. Kalau ada faedah, Kalau ada sholat artinya. tahajud Aduh, iya, boleh betul, begadang. Begadang nonton realita Nah, TV. Sekarang Lihat kenapa? Sarita. Sekarang kenapa anak milenial gampang rentan penyakit? Karena Karena? begadang. Begadangnya di mana? Di medsos. Mereka aktif hampir online sampai subuh. Akhirnya apa? Terbiasa tiap malam begadang, akhirnya menjadi penyakit insomnia, susah tidur. Kalau orang sudah susah tidur, Makan obat maka tidur. segala macam penyakit Tambah akan sakit gampang. badannya. Aduh, terima kasih deh ya. Nyanyi Ini lagi berita, nyanyi. sarinya berita. insyaallah. Ikut terus, subscribe dan komen. Selain dapat berita, Anda juga mendapat informasi, Anda mendapat hiburan, dan yang lebih penting Anda dapat faedah di dalamnya. Untuk Amin. kehidupan. Amin. Ya Allah, amin. Saya Dasat Latif. Ya, Rahmat Saya Sarita. Camelia Malik. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begadang lagi dong.